Putusan nomor 141 pidana tahun 2022 Pengadilan Tinggi Mataram. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Muhammad Aris, 4 Akhir Malang, Jawa Timur, umur 28, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia dan bertempat tinggal di Komplek Zarindah Permen, Kelurahan Samata, Kecamatan Sumba Oku, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Agama Islam dan pekerjaannya adalah tertulis pelajar atau mahasiswa. Terdakwa tersebut telah ditahan mulai dari penyidik dan sampai sekarang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram. Terdakwa tersebut didampingi oleh penasihat hukumnya di tingkat pengadilan negeri, yaitu Lalu Anton Aryawan Akso. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tersebut setelah membaca penetapan wakil ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat nomor 141/2022 Mataram tanggal 21 November tahun 2022 tentang memeriksa dan mengadili perkara. Setelah membaca penetapan ketua Majelis Hakim, setelah membaca berkas perkara dan sebagainya, menimbang bahwa terdakwa tersebut oleh penuntut umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang disusun secara alternatif yang didasarkan pada ketentuan pasal 372 KUH pidana, atau yang kedua didasarkan pada pasal 378 KUH pidana. Menimbang bahwa jaksa penuntut umum pada pokoknya menuntut: 1. Menyatakan terdakwa M. Aris supaya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan 378 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa M. Aris selama 3 tahun 6 bulan dan dikurangi selama masa tahanan terdakwa, dan juga supaya menetapkan barang bukti sebagaimana tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa terhadap perkara terdakwa tersebut oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan putusan nomor 478 pidana biasa tahun 2002 PN Mataram tanggal 3 November tahun 2002 yang banyak sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa M. Aris tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan yang kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan menetapkan supaya masa penahanan jalan terdakwa penipuan dan seluruhnya dalam pidana yang dijatuhkan. Kemudian menetapkan supaya barang bukti supaya tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 3 November tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam akte permintaan banding penuntut umum nomor 439
8 garis miring akte P.B 2022 PN Mataram tertanggal 8 November tahun 2022. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya juga telah mengajukan permintaan banding pula terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 478 garis miring B garis miring 2022 PN Mataram tertanggal 3 November tahun 2022 tertanggal 10 November tahun 2022. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pula memori banding sebagaimana tersebut di dalam berkas putusan secara lengkap. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 478 pidana biasa tahun 2022 garis miring PN Mataram tertanggal 3 November tahun 2022 beserta bukti-buktinya dan alasan memori banding terdakwa melalui penasihat hukumnya berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh terdakwa tidak didukung fakta serta bukti yang cukup. Karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan memori banding terdakwa yang dibuat oleh penasihat hukum. Menimbang bahwa terlepas dari memori banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 478 pidana biasa tahun 2022 PN Mataram tanggal 3 November tahun 2022 khususnya tentang hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut kurang adil dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut. Pertama, kerugian saksi korban belum terbayar dan itu cukup besar. 2, terdakwa tidak terus terang atas perbuatan yang dilakukan dan diklik dalam memberikan keterangannya. Terdakwa telah membuat terjemahan KPTI karya utama Cendana di mana terdakwa selaku direksi atau direktur PT karya utama Cendana. Menimbang bahwa penuntut umum sesuai dengan akte permintaan banding tertanggal 8 November tahun 2022 juga telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 478 garis miring pidana biasa garis miring 2022 garis miring PN Mataram tertanggal 3 November tahun 2022. Walaupun permohonan banding oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Mataram tersebut tidak disertai memori banding, tetapi harus tetap sertakan bahwa permintaan banding tersebut karena jaksa penuntut umum berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tingkat Pertama tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan keadilan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 478 pidana biasa tahun 2022 PN Mataram tertanggal 3 November tahun 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amal lengkapnya sebagaimana tersebut dalam amal putusan ini. Menimbang
bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut pendapat majelis hakim pengadilan tinggi cukup alasan untuk menetapkan bahwa terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa lamanya penangkapan dan penahanan terdakwa patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka padanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat. Menimbang, kami ulang, mengingat pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Hukum Acara Pidana mengadili. 1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 478 /P/2022/PN Mataram tertanggal 3 November tahun 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amal selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Menyatakan terdakwa M. Aris tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana di dalam dakwaan yang kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dipulangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa berupa antara lain 1. Bundel fotokopi yang dilegalisir Addendum kontrak nomor 490/52.PPK garis datar BGN /07/2021 tertanggal 28 Juni tahun 2021 beserta surat-surat bukti lain yang terlampir tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebesar Rp5.000. Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Perwadi Sarjana Hukum, Magister Hukum, Majelis Dwi Hafizah Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Dwi Sudaryanto Sarjana Hukum, Magister Hukum, masing-masing selaku hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri para anggota dan Haji Muhammad Bilal Sarjana Hukum sebagai panitia pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri jaksa penuntut umum maupun terdakwa. Demikian dengan telah dibacakannya putusan nomor 141 pidana tahun 2022 garis miring PN Mataram, maka persidangan terhadap perkara atas nama Ahmad Aris dinyatakan ditutup dan